Kemudian wasiat selanjutnya yaitu khusyuk di dalam sholat. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Tusolli rahbatan." Aku pun berwasiat agar engkau mendirikan sholat dengan penuh rasa takut. Aku berkata, Sayyid Abdul Aziz berkata, karena orang yang sholat sedang berdiri dan bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib melakukannya dengan rasa takut, rasa cemas penuh harap, rasa khawatir, khusyuk, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu takhasyu'un wa tadarru'un wa tamaskunun. Salat adalah kekhusyuan, ketundukan, dan ketenangan. Ya, dan ketenangan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah dari Sayyidina Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis lain disebutkan, wa taba'usun faman lam yaf'al fahiya khidajun. Dan engkau khusyuk barang siapa yang tidak melakukannya maka salatnya kurang. Artinya kurang sempurna. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Maka dari itu ulama berkata, salat tidak lain adalah berdirinya seorang hamba di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, kehinaan, dan ketenangan. Maka barang siapa yang bisa merasakan keagungan, kebesaran, dan kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya, lalu bisa melihat kehinaan dan ketidakberdayaan dirinya di hadapannya, maka akan lahir dalam dirinya dua hal. Yang pertama adalah rasa takut, dan yang kedua adalah pengagungan serta khusyuk yang sempurna. Maka ketika dalam keadaan sholat seperti ini, ia berada di puncak rasa takut, puncak penuh harap, puncak kekhawatiran, puncak ketenangan, karena ia berada pada tingkat orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ia melihatnya. Dan dalam rangka menjadikan sholat sebagai wujud rasa takut, cemas penuh harap, kekhawatiran, kekhusyuan, merasa hina, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki keagungan, kebesaran, dan kemaha perkasaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang orang yang sholat melakukan hal-hal yang menghilangkan kekhusyuan. Dan perasaan-perasaan tersebut seperti mengangkat pandangan mata dan mengalihkannya dari tempat sujud, menoleh, mengusap tongkat, merapikan rambut, menggerak-gerakkan anggota tubuh tanpa uzur, tanpa alasan, dan lain sebagainya. Sebab hal seperti itu bisa menghilangkan sikap khusyuk, tenang, rasa takut, khawatir, baik lahir maupun batin. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensyariatkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, dan memberitahukan bahwa hal tersebut merupakan laku atau sunnah para nabi sebelum beliau. Sebab hal tersebut juga merupakan bagian dari sifat merasa hina, takut, dan khusyuk. Banyak orang yang bodoh dan keliru dengan mengikuti sesuatu yang tidak menjadi kesunahan seperti hal di atas. Ia mengira bahwa di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melepaskan atau meluruskan tangannya dalam sholat. Ini merupakan perkara yang tidak memiliki dasar sama sekali dan tidak ditemukan pada kitab-kitab hadis yang menjadi pegangan. Maka wajib untuk mengingatkan hal ini agar seorang mukmin tidak keluar dari kesunahan dalam sholatnya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sering membahas tentang kekhusyuan dalam sholat. Di sini dijelaskan bahwa sholat itu khusyuk, tunduk, dan tenang. Maka yang paling ketat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tidak boleh menggerakkan selain gerakan sholat 3 kali berturut-turut, maka itu batal. Ya, garuk kepala 3 kali berturut-turut batal.
Ya. Karena apa? Itu bukan gerakan sholat. Nah, tapi kalau dari madhab lain ya sah. Apalagi madhab Hanafi. Madhab Hanafi sah. Madhab Hanafi itu makninah saja tidak ada. Maka sholat cepat itu pasti alasannya ngikut madhab Hanafi. Apa bisa? Gitu. Maka di sini ini dijelaskan bahwa sholat itu khusyuk, tunduk, dan ketenangan. Dan beberapa kali kita sampaikan bahwa mengikuti sholatnya Rasulullah tidak hanya gerakan, tapi juga ketenangan, khusyuk juga. Dan di sini dikatakan bahwa seorang hamba akan lahir dua hal, yaitu rasa takut dan pengagungan khusyuk yang sempurna. Maka ketika dalam keadaan sholat seperti ini, ia berada di puncak rasa takut, penuh harap, kekhawatiran, tenang. Jadi dia di puncak rasa takut, bukan kemudian menilai sholatnya orang lain. Karena apa? Karena dia menghadap kepada Allah, bukan melihat tata cara sholatnya orang lain. Kalau melihat tata cara sholatnya orang lain, nanti saja ujian. Ketika ujian praktek sholat, nah itu baru kita jadi penguji. Tapi kalau sudah khusyuk sholat, menghadap kepada Allah sudah selesai. Caranya bagaimana? Sebagaimana yang kita pelajari dari guru kita. Sebagaimana yang kita pelajari dari guru kita. Kemudian, bagaimana kalau beda? Imamnya beda dengan makmumnya. Imamnya kunut, makmumnya nggak kunut. Imamnya nggak kunut, makmumnya kunut. Biasa, kebiasaannya, atau yang dia pahami seperti itu. Maka di sini ada yang menengahi. Yang menengahi apa? Yang menengahi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya nggak kunut, nggak usah kunut. Kalau imamnya kunut, kunut. Karena apa? Karena mengikuti imam. Bukankah niat kita di awal jadi makmum? Jadi ada riwayat-riwayat lain yang harus apa? Yang harus kita jadikan pedoman. Yang harus kita jadikan pedoman. Dan kemudian di sini kita khusyuk itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disyariatkan di sini oleh Rasulullah meletakkan tangan. Ini yang menulis Sayyid Muhammad wasiatnya, yang menjelaskan putra beliau Sayyid Abdul Aziz. Madhab asli beliau Maliki. Sebagian madhab Maliki itu as-sadlu. As-sadlu itu melepaskan tangan. Jadi setelah takbir dia tidak meletakkan tangan di dada. Di sini beliau mengatakan tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah melepas tangan beliau. Jadi beliau madhabnya Maliki tapi mengkritisi Maliki sendiri. Beliau mengatakan tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayat yang mengatakan. Ini objektivitas seorang ulama. Objektivitas seorang ulama dalam menjelaskan tentang sebuah hukum sebagaimana yang beliau ketahui. Apakah kemudian beliau dikeluarkan dari mazhab Maliki? Tidak. Beliau ulama besar, rujukan. Ulama besar. Ulama besar. Dan di akhir beliau menjelaskan, maka wajib untuk mengingatkan hal ini agar seorang mukmin tidak keluar dari kesunahan dalam sholat. Sunnahnya apa? Rasulullah meletakkan seperti ini. Meletakkan seperti ini. Nah, tapi ada juga yang baru. Kami juga melakukan itu dulu waktu di pondok. Karena Rasulullah itu sering mendahulukan tangan kanan, selalu mendahulukan yang kanan. Jadi akhirnya takbirnya itu kanan dulu. Dulu kami seperti itu. Allahu Akbar. Nah, diputar. Ini kami juga nggak nemu riwayatnya. Itu muter itu dari mana? Memang mendahulukan tangan kanan itu seperti ini. Memang nempel dulu kan tidak? Yang nempel tetap kiri juga karena tangan kanan harus ada di kiri. Nah itu banyak sekali.
Yang seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Nah, muter. Itu juga nggak nemu riwayatnya dari mana. Jadi takbir ya sudah Allahu Akbar. Seperti biasa. Itu saya tidak tahu itu dari mana. Sampai detik ini saya belum menemukan. Kami baca-baca di buku, cari di mana mungkin ada, tidak ada. Hanya karena ingin mendahulukan kanan. Tapi yang nyampe ya tetap kiri. Karena kanan harus di atas kiri. Akhirnya melakukan sesuatu yang yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan. Maka di sini shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi salatnya di sini bukan hanya salat gerakan saja, tapi juga batinnya. Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana kita bisa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan hanya kalau Rasulullah bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." Maka sebenarnya beliau secara tersirat, beliau mengatakan, "Bersabarlah kalian sebagaimana aku bersabar. Berjuanglah kalian sebagaimana aku berjuang. Bertawakallah kalian sebagaimana aku bertawakal." Dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak hanya sholat saja, tapi kita di sholat saja masih belum selesai. Bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memperkenalkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dianugerahi sholat yang khusyuk, dianugerahi kemampuan untuk berpuasa, dianugerahi kemampuan untuk melaksanakan sholat malam, dan tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.